Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Soal dugaan ASN guru yang kena pungli, Bupati Pangandaran menyimpulkan ada intimidasi dan ancaman terhadap guru yang jadi korban. Aparat Satreskrim Polres Indramayu ringkus 3 remaja pembacok polisi yang hendak menggagalkan tawuran. Propes jalan rusak, warga Batu Jajar, Kabupaten Bandung memancing ikan di jalan raya yang berlubang. Seorang pencopet dibekuk anggota Polantas saat berusaha kabur naik angkot di Jalan Raya Harupat, Kota Bogor. Tersangka sempat menggasak ponsel sebelum dipergoki oleh penumpang lainnya. Usai digeledah, polisi mendapat bukti 3 buah ponsel dan uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil kejahatan. Sejumlah anggota Satlantas Polresta Bogor Kota menggelandang seorang pria yang diduga pencopet usai dibekuk dalam angkot yang melintas Jalan Jalak Harupat, Kota Bogor. Dari penggeledahan tas dan celananya, polisi mendapati 3 buah ponsel dan uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil kejahatan. Sebelumnya, pelaku bernama Rudiansyah ini sempat mencuri ponsel seorang penumpang angkot dan kabur dengan berpindah ke angkutan lainnya. Namun, aksi pria asal Cibadak, Sukabumi ini kepergok warga. Saya tadi naik angkot 08 dari PMI. Dia naik di daerah Sempur, turun di pengadilan. Dia turun di pengadilan, kata anak SMP yang seangkot, dia ambil HP-nya diambil. Terus saya langsung turun lari. Dari situ, dari pengadilan ada pedagang asongan katanya. Dia naik angkot 13 gitu. Berbekal ciri-ciri pelaku, polisi lalu memeriksa angkutan yang dituju dan menemukan keberadaan pelaku. Setelah diudarakan, petugas kami langsung kita kerahkan di jalan semuanya. Setiap angkot yang dinaikin sama pelaku, diduga pelaku, langsung kita berhentikan satu persatu. Karena tanda ciri-cirinya sudah kelihatan bahwa pelaku itu berbadan besar, ya, memakai jaket gelap atau hitam. Akhirnya kita berhentikan, yang diduga pelaku kebetulan ada naik di depan sesuai dengan yang diinformasikan petugas yang di jalan di Denpom. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa tersangka secara intensif. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Viral di media sosial, seorang konsumen diancam oleh pedagang menggunakan senjata tajam saat menanyakan barang thrifting yang dipesan tak kunjung datang. Pelaku pun akhirnya diciduk polisi. Seorang lelaki pedagang baju di Pasar Cimol Gedebagi, Kota Bandung ini menjawab dengan nada tinggi sambil mengacungkan sebilah senjata tajam kepada 2 orang konsumen perempuan bak aksi jagoan. Padahal kedua perempuan tersebut datang baik-baik untuk menagih janji pelaku untuk memberikan sejumlah baju yang sudah dibayar separuhnya oleh kedua korban. Alasannya dia terus ngulur-ngulur waktu. Setiap kita tanya barang, nggak ada ya. Iya, bilangnya besok terus, nanti sore, nanti subuh. Sampai kita tanya dia malah ngancem balik kayak gitu. Korban juga sempat meminta uangnya dikembalikan secara baik-baik jika pelaku tidak sanggup mengadakan barang yang telah dijanjikan. Kepolisian sektor Panyilekan yang dilapori kasus ini pun kemudian menangkap pedagang thrifting atau baju bekas Pasar Cimol Gedebagi, Kota Bandung yang mengancam kedua korban di Kabupaten Ciamis. Tersangka mengaku kesal karena terus ditagih untuk memberikan barang yang telah dipesan dan telah dibayar oleh korban dengan uang sebesar Rp3.500.000. Sedangkan dirinya tengah kesulitan mendapatkan pasokan baju yang dijanjikan. Pelaku melakukan tersebut karena korban dan pelaku memang sudah kenal dari bulan Januari, dan pada bulan Mei korban melakukan pemesanan barang sebesar Rp3.500.000, tetapi sampai sekarang barangnya tidak ada. Nah, itulah motif kenapa korban datang ke pasar Kota Gede tersebut untuk menanyakan barang tersebut.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berita lainnya untuk Anda, warga Bantar Kalong, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya tewas mengenaskan di sebuah kebun dengan kondisi luka parah di bagian kepala Kamis lalu. Polisi menangkap terduga pelaku dengan motif menganggap korban sebagai dukun santet. Rukiman, 53 tahun, hanya bisa pasrah di gelandang polisi dengan tangan terikat dikawal polisi bersenjata lengkap. Polisi menangkap Rukiman beberapa jam setelah penemuan korban Mian, 80 tahun oleh warga di tengah perkebunan. Korban ditemukan berlumuran darah di bagian kepala oleh warga. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak tertolong. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari para saksi. Akhirnya polisi berhasil menangkap Rukiman dengan barang bukti golok yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Namun kondisi golok penuh dengan lumpur karena pelaku berusaha menghilangkan bercak darah di goloknya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka Rukiman meyakini jika sakit yang dirasakannya disebabkan santet yang dikirim oleh Mian. Ia lalu membacok korban berkali-kali ketika sedang berjalan di tengah kebun seorang diri. Mana modus dari tersangka melakukan penganiayaan tersebut ya, karena didasari oleh dendam atau sakit. Berdasarkan hasil keterangan dari pelaku atau tersangka ini bahwa yang bersangkutan merasa digunakan oleh korban. Tersangka diancam 5 tahun penjara karena melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Kini pelaku masih mendekam di Mapolres Tasikmalaya dan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Sementara jasad korban telah diotopsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Petugas Satreskrim Polres Indramayu meringkus 3 remaja pembacok polisi Jumat siang. Korban yang sebelumnya hendak menggagalkan tawuran diserang dengan sabetan samurai oleh tersangka. Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam. MA, SR, dan WO, remaja warga Kabupaten Subang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menyerang anggota polisi unit Reskrim Polsek Sukra dengan sabetan senjata tajam. Ketiganya ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya masing-masing. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi juga menyita senjata tajam samurai dan golok yang digunakan untuk menyerang korban. Pembacokan yang dialami oleh Bribka Sugiono, anggota unit Reskrim Polsek Sukra tersebut terjadi saat korban berupaya membubarkan kerumunan pelajar yang terindikasi hendak tawuran. Namun, saat meminta mereka untuk pergi, korban justru diserang dengan senjata tajam oleh tersangka MA hingga tersungkur dengan luka di kepala. Kelompok remaja tersebut kemudian melarikan diri setelah melihat korban terkapar. 2 orang berhasil diamankan dan saat itu tersangka 2 orang ini sedang membawa senjata tajam, namun ternyata ada tersangka lain yang melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan pemukulan kepada petugas yang sedang mengamankan 2 orang tersangka lain dengan menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya, tersangka MA dijerat pasal 351 ayat 1 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan 2 tersangka pemilik senjata tajam dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu.